5 wanita pekerja seks ini dinyatakan hilang secara misterius. Namun beberapa bulan kemudian, kelima wanita tersebut ditemukan dalam kondisi bagian tubuhnya yang sudah terpotong-potong. Siapakah pelaku keji di balik pembunuhan ini? Simak kisah lengkapnya. Kisah yang terjadi pada tahun 2003 di sebuah kota kecil bernama kota Woonsocket, Rhode Island ini membuat banyak dari wanita pekerja seks di kota tersebut bergidik ketakutan. Pasalnya, dalam 15 bulan terakhir serangkaian kasus kejahatan mulai terjadi dan menargetkan wanita pekerja seks sebagai korbannya. Kasus pertama yang terjadi di bulan Maret 2003 ini dimulai saat seorang wanita pekerja seks bernama Jane Smith melaporkan seorang pria tak dikenal telah memukuli dan menikamnya. Pria itu mendekati Jane dengan menaiki mobil SUV miliknya. Ia mengajak Jane untuk berpesta dan Jane pun setuju. Namun setelah mereka bersenang-senang, pria itu justru memukuli lalu menikamnya dan pergi begitu saja. Beruntung Jane berhasil selamat dan memberikan identifikasi si pelaku kepada pihak yang berwajib. 1 bulan berikutnya, seorang wanita pekerja seks berusia 33 tahun bernama Audrey Harris dilaporkan menghilang oleh keluarganya. Membuat pihak yang berwenang bertanya-tanya, apakah pelaku yang sebelumnya menganiaya Jane Smith ada hubungannya dengan menghilangnya Audrey Harris. Belum selesai di situ, pekerja seks lainnya bernama Christine Dumont berusia 42 tahun dilaporkan dipukuli secara brutal menggunakan pipa logam oleh seorang pria misterius. Beruntung Christine berhasil selamat dan dapat memberikan ciri-ciri dari pelakunya yang menunjukkan bahwa pelaku penyerangan yang menimpa Jane Smith dan Christine Dumont adalah pria yang sama. Lalu saat tim penyelidik menanyakan rincian kejadian ketika penganiayaan yang terjadi pada Jane Smith, ia menceritakan bahwa si pelaku sempat mengambil uang sebanyak $100 di ATM saat mereka akan pergi berpesta. Lalu pihak berwenang mengidentifikasi pria tersebut bernama Timothy Scanlon, seorang pria berambut pirang dan bertubuh gempal. Jane dan Christine mengakui bahwa Timothy Scanlon adalah pelaku yang telah menyerang mereka. Setelah pihak yang berwajib memberikan serangkaian foto yang didapatkan, Timothy didakwa atas 2 kasus penyerangan. Namun ia menyangkalnya dan meminta pengacara. Ia mengaku bahwa ia bersenang-senang dengan Jane dan Christine dengan rasa suka sama suka. Menjelang persidangan, pada bulan Mei 2004, Christine Dumont dinyatakan hilang oleh saudara perempuannya. Dan pihak berwajib juga tidak memiliki bukti bahwa Timothy Scanlon adalah penyebab atas hilangnya Christine. Akhirnya Timothy hanya dijatuhkan hukuman atas penyerangan yang ia lakukan terhadap Jane Smith. Kemudian 2 bulan setelahnya, seorang wanita berusia 24 tahun bernama Stacy Goulet dilaporkan hilang oleh kekasihnya. Namun sang kekasih tidak mengaku kepada tim penyelidik bahwa Stacy adalah pekerja seks. Karena banyaknya kasus yang menimpa pekerja seks wanita saat itu, pihak penyelidik mencoba untuk menurunkan seorang petugas perempuannya dan berpura-pura menjadi pekerja seks. Namun hal ini tidak membuahkan hasil. Pada bulan Juli 2004, pihak penyelidik mendapat sebuah telepon dari seorang pria misterius. Pria itu menyuruh pihak penyelidik untuk bertanya kepada seorang pekerja seks yang kini sedang berada di penjara, bernama Jocelyn Martel. Jocelyn memberitahu penyelidik bahwa ia pernah mengalami insiden dengan seorang pria yang bernama John. Pria itu membawa Jocelyn ke apartemennya, lalu mencekik Jocelyn dari belakang. Jocelyn berhasil melawannya dan kabur dari tempat itu. Kemudian ia memberitahu di mana alamat apartemen pria tersebut dan tim penyelidik segera mencari tahu. Adakah kasus serupa yang melaporkan dengan alamat apartemen yang sama? Dan benar saja, pada Februari 2004, seorang wanita pekerja seks bernama Tissie Morris pernah diundang ke apartemen tersebut. Saat Tissie sudah di dalam apartemen, seorang pria mencekik dengan tangan dari belakang dan Tissie Morris berhasil melarikan diri. Pihak berwenang menyelidiki apartemen tersebut untuk beberapa waktu. Dalam kurun waktu terakhir, penghuni yang menempati apartemen tersebut adalah seorang pria bernama Jeffrey Melhot. Pihak berwenang mendatangi apartemennya dan menunjukkan surat penangkapannya atas kasus Jocelyn Martel dan Tissie Morris. Saat pihak berwenang menggeledah rumah Jeffrey, kondisi rumah terlihat sangat bersih dan rapi. Namun saat mereka memasuki kamar mandi, terlihat jelas banyak terdapat percikan darah pada dinding dan bak mandi. Selanjutnya Jeffrey diinterogasi di kantor polisi. Jeffrey menyangkal dan tidak mengakui semua tuduhan atas penyerangan kepada Jocelyn dan Tissie.
Namun setelah pihak penyelidik memperlihatkan foto 3 wanita yang menghilang, ia menjadi panik lalu mengakui perbuatannya. Jeffrey mengaku, setelah ia mencoba mencekik korban sebelumnya dari belakang, ia merasa memiliki keinginan yang tidak terkontrol untuk membunuh lagi. Lalu ia mengaku telah melakukan hal yang sama kepada Stacy Goulet dan Christine Dumont yang sebelumnya dinyatakan menghilang. Saat tim penyelidik menanyakan di mana keberadaan kedua wanita tersebut, Jeffrey mengaku telah membuang tubuhnya ke tempat sampah. Sebelum ia membuang tubuh kedua wanita itu, Jeffrey memotong-motong tubuh mereka menjadi beberapa bagian di kamar mandi miliknya. Pada bulan Juli 2004, pihak berwenang segera melakukan pencarian di tempat pembuangan sampah. Akhirnya setelah lamanya pencarian dilakukan, jenazah Stacy Goulet dan Christine Dumont kemudian berhasil ditemukan. Dan penyelidik menyatakan bahwa cipratan darah yang ada di kamar mandi Jeffrey cocok dengan data milik kedua wanita tersebut. Akhirnya 2 tahun kemudian, Jeffrey Melhot didakwa atas 3 kasus pembunuhan, beserta dengan tuduhan atas penyerangan pekerja seks wanita sebelumnya, dan Jeffrey mengaku telah bersalah atas kelima tuduhan tersebut. Kini Jeffrey telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kita tidak tahu kejahatan apa yang akan menimpa kita, namun Nisa berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan selamat dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih. Nope.